Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, materi pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 kita pada hari ini adalah Kerajaan Islam di Sumatera. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya, di video pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Termasuk kita sudah bahas teori-teorinya, ya kan? Kemudian kita bahas juga bagaimana Islam dan jaringan perdagangan. Ya, nah next di video ini kita bahas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tapi fokusnya pada video pembelajaran hari ini kita bahas dulu nih di Sumatera. Nanti setelah itu baru kita bahas bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua, bahkan di Kalimantan ya. Tapi kita fokusnya di Sumatera dulu nih. Oke. Baik, jadi kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Utara nanti kita akan bahas nih tentang Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Aceh Darussalam, lalu kerajaan-kerajaan Islam di Riau ya. Kerajaan Islam di Riau ini tidak hanya satu, ada beberapa. Tapi memang kerajaan-kerajaan Islam di Riau ini lebih kecil kerajaan-kerajaannya dibandingkan dengan Samudra Pasai maupun Aceh Darussalam ya. Setelah itu kerajaan Islam di Jambi. Lalu kerajaan Islam di Sumatera Selatan dan yang terakhir yaitu kerajaan Islam di Sumatera Barat. Nah, kerajaan-kerajaan yang berada di Sumatera ini, khususnya kerajaan-kerajaan Islam, ini tidak terlepas daripada yang namanya penyebaran agama Islam di Sumatera. Termasuk salah satunya Samudra Pasai. Ini mempunyai pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang besar terhadap penyebaran agama Islam di Sumatera, khususnya di wilayah Aceh, kalau kita tahu ya. Nah, oke. Next, langsung saja nih kita bahas satu persatu. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275. Nah, bisa dikatakan nih sekitar pertengahan abad ke-13 ya. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawi, Nanggro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh ini wafat di tahun 696 Hijriah. Atau kalau kita ubah ke dalam tahun Masehi itu adalah tahun 1297 Masehi. Nah, dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra, yang beliau nama awalnya adalah Marasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian Sultan Malik As-Saleh ini berganti nama, barulah mendapat nama Malik As-Saleh. Sebelum masuk Islam namanya adalah Marasilu. Nah, dari mana tahu semua ini? Dari kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Jadi, walaupun kita berbicara sejarah Islam yang memang rentang waktunya sudah jauh, ya kan? Bahkan ratusan tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi bisa dibuktikan nih tentang cerita-cerita sejarahnya. Bisa dibuktikan daripada sumber-sumber sejarah yang ada. Salah satunya untuk Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, kemudian menurut Tom Pires ya, kemarin kita sudah bahas nih siapa sih Tom Pires ya kan? Beliau adalah salah satu penjelajah yang kemudian menulis di bukunya ya ataupun di catatan hariannya tentang perjalanannya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, dia pernah singgah ke kerajaan-kerajaan Islam. Makanya dari sumber inilah didapatkan berita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Termasuk contoh salah satunya adalah Samudra Pasai. Nah, jadi menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya, ini puncak kejayaan ya, pada awal abad ke-16. Kesultanan ini mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama ekonomi perdagangan. Nah, kita tahu ketika kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan pada masa lalu, itu tidak terlepas dari yang namanya kegiatan perdagangan. Nah, bahkan perdagangan ini menjadi salah satu kegiatan
penyebaran agama, ya kan? Nah, diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan, hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Nah, salah satunya ya kan untuk penyebaran agama Islam itu dengan cara perkawinan. Nah, dari perkawinan inilah mulai tersebar agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara. Jadi sudah terjalin nih hubungan antara Samudra Pasai dengan negara-negara luar ataupun daerah-daerah luar. Seperti dari Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara untuk barang-barang komoditas yang diperdagangkan itu biasanya seperti lada, kemudian sutra, dan kapur barus. Nah, jadi kita lihat bagaimana kemudian perdagangan di sini sudah meluas gitu ya kan. Kemudian kerajaan Samudra Pasai juga sudah mulai terkenal ke luar negara gitu. Bahkan sampai ke negara lain. Nah, kemudian itu tentang kerajaan Samudra Pasai. Nah, sekarang kita masuk kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, Kesultanan Aceh Darussalam sejak awal abad ke-16 ini telah berhasil menguasai Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi, sebelumnya gitu pada saat masih kerajaan Samudra Pasai ini sudah masuk yang namanya Portugis ke Indonesia. Portugis ini sudah mulai menguasai Malaka. Mungkin nanti tentang Portugis itu lebih dibahas di sejarah kelas 11 ya. Bagaimana masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, ya kan? Di sini kita bahas sekilas karena memang masih bersinggungan ya, materinya masih bersinggungan. Jadi di sini pada masa berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini pun Portugis sudah berhasil menguasai yang namanya Malaka. Nah, namun karena memang Portugis sudah mulai meluaskan kekuasaannya, muncullah kerajaan kerajaan Aceh Darussalam yang dimana ini juga lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Karena Portugis ingin menguasai Samudra Pasai, namun lebih dulu nih kerajaan Aceh Darussalamnya yang menguasai Samudra Pasai, bahkan berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir, seperti Kerajaan Aru, Kedir, dan Daya. Nah, jadi kalau Kerajaan Aru, Kedir, Dayan, ini adalah kerajaan-kerajaan Islam bercorak Islam tapi lebih kepada kerajaan-kerajaan yang kecil gitu. Nah, jadi ini sudah berhasil lah di bawah kekuasaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, pada saat itu Kesultanan Aceh Darussalam ini di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Jadi, di Kesultanan Aceh Darussalam ini ada beberapa sultan yang memimpin ya, salah satunya Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa Sultan Iskandar Muda inilah terjadi yang namanya kemajuan. Ya, terjadi yang namanya kemajuan ataupun bisa dikatakan mulai terkenal gitu ya. Nah, di sini pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di semenanjung Malaya telah diserang dan kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, jadi banyak wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai dan ditaklukkan nih pada masa kepemimpinan ataupun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Oke, kemudian kita lanjut kepada Kerajaan Islam di Riau. Nah, Kerajaan Islam di Riau ini menurut berita dari si Tom Pires ya, pada 1512 sampai 1515 antara lain ada Kerajaan Siak, Kampar, dan Indragiri. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwasanya kerajaan Islam di Riau ini tidak hanya satu, ya ada Siak, Kampar, dan Indragiri. Nah, kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan 14 dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singosari Majapahit. Maka kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Nah, pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Jadi, perkembangan Islam di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka ini ternyata berdampak kepada penyebaran Islam sampai ke berbagai penjuru. Gitu ya kan? Karena juga banyak daerah-daerah yang ditaklukkan nih oleh kerajaan Samudra Pasai maupun Malaka.
Jadi semakin tersebarlah agama Islam tersebut ya. Jadi kalau pada masa perkembangan kerajaan Islam ya di Nusantara, ini mana daerah yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Islam, maka wilayah tersebut ini wajib ikut ataupun patuh terhadap wilayah ataupun kerajaan yang berhasil menaklukkannya gitu. Misal nih kayak kerajaan Siak gitu ya kan menaklukkan wilayah lain. Nah, wilayah yang kalah ini harus ikut dan patuh terhadap kerajaan Siak yang berhasil menaklukkannya tadi. Nah, maka karena kerajaan Siak bercorak Islam, mulai banyaklah tuh rakyat ataupun penduduk yang juga masuk Islam gitu ya kan. Nah, maka mulai berkembanglah Islam tersebut. Nah, kemudian kita lanjut kepada kerajaan Islam di Jambi. Nah, jadi berdasarkan temuan-temuan arkeologis, ini kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak awal abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan pada masa itu proses islamisasi masih terbatas pada perorangan. Jadi belum terlalu luas ya, masih pada perorangan. Karena proses islamisasi besar-besaran ini bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar 1500 Masehi di bawah pimpinan orang Kayo Hitam yang juga meluaskan bangsa 12 dari bangsa 9. Nah, ini adalah anak Datuk Paduka Berhala. Jadi konon menurut Undang-Undang Jambi, Datuk Paduka Berhala adalah orang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Salim. Nah, Ahmad Salim ini kemudian menikah dengan putri Salaro Pinang Masa yang sudah muslim, turunan Raja-Raja Pagaruyung yang kemudian melahirkan orang Kayo Hitam. Nah, Kayo Hitam yang ini tadi ya, yang kerajaan Islam berkembang sekitar 1500 di bawah pemerintahan orang Kayo Hitam. Nah, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Jadi orang Kayo Hitam ini adalah Sultan Kerajaan Jambi yang cukup terkenal. Karena itu kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sejak sekitar tahun 1460 atau pertengahan abad ke-15. Nah, ini untuk penyebaran Islam di daerah ataupun di wilayah Jambi. Kemudian kita masuk kepada kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Nah, sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan, ingat ya, kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kan? Sejak kerajaan Sriwijaya ini mengalami kelemahan, bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah nih proses islamisasi terjadi. Sehingga akhir abad ke-15 muncul yang namanya komunitas muslim di Palembang. Nah, kita ingat periodisasi dalam sejarah Praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, lalu masa Islam. Jadi masa Hindu-Buddha dengan masa Islam ini tidak terlepas dia ya. Jadi mulai berakhirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Seperti itu ya. Contohnya salah satunya di Sumatera Selatan ini. Setelah kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh di abad ke-14, mulai terjadi proses islamisasi. Ya kan, mulai muncul komunitas muslim di Palembang nih. Bahkan Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantong Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Nah, bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab atau Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, tetapi juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya. Nah, memang kebesaran Malaka ini tidak terlepas daripada penyebaran Islam di Indonesia, tidak terlepas daripada kerajaan-kerajaan Islam besar yang sebelumnya, Samurapasa, ya kan, Aceh Darussalam ataupun Malaka ini. Maka mulailah terkenal ataupun dikenal Islam di seluruh penjuru Nusantara. Nah, meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa Muslim sudah ada sejak 1550 ya, sejak tahun 1550 Masehi, namun nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan Palembang ialah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'minin Syed Al-Iman. Nah, atau panggilannya ya lebih terkenal itu Pangeran Kusumo Abdurrahman, atau ada juga yang memanggil dengan Kiai Mas Endi. Nah, ini sejak 1659 sampai 1706. Jadi baru tercatat Sultan pertamanya itu dari tahun 1659 sampai 1706. Padahal kedudukan Palembang itu sudah mulai terkenal ataupun para komunitas muslim tadi itu sudah ada sejak 1550, ya kan? Rentang waktunya bahkan lebih daripada 100 tahun ya. Baru tercatat sultan pertamanya di Palembang.
Nah, Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak 1706 dan sultan yang terakhir yaitu Pangeran Kromojoyo atau Raden Abdul Azim Purbolinggo. Ini memimpin pada 1823 sampai 1825. Nah, ini tentang kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir yaitu kerajaan Islam di Sumatera Barat. Nah, mengenai masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera Barat masih sukar nih dipastikan karena memang kekurangan daripada sumber-sumber sejarahnya, ya kan? Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang, nah berita Cina menjadi salah satu sumber untuk mengetahui bagaimana Islam di Indonesia ya. Nah, berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan sekitar abad ke-7, tepatnya itu tahun 1674 Masehi, ada kelompok orang-orang barat atau bisa disebut dengan Tasih dan disebutkan oleh W.P. Guneveld ya, wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15 sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Bahwa Islam sudah masuk ke daerah Minangkabau pada akhir abad ke-15. Nah, mungkin hal ini bisa kita hubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dari Kerinci. Nah, naskah kuno dari Kerinci ini bercerita tentang Siak Lengih Malin Sabiatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci. Nah, kemudian Tom Pyres ya, berita Tom Pyres 1512 sampai 1515 juga mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus. Dari ketiga tempat ini diperoleh barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, madu kamper, kapur barus, dan lainnya. Jadi dari barang-barang perdagangan ini bisa dikatakan sudah terjadi perdagangan ataupun sudah terjadi kontak perdagangan antara kesultanan ataupun kerajaan Minangkabau dengan Islam, dengan masuknya Islam ke Nusantara. Jadi setiap tahun ketiga tempat tersebut selalu didatangi 2 atau 3 kapal dari Gujarat yang membawa barang dagangannya antara lain pakaian, kemudian ada banyak ya pakaian, nah ataupun komoditas-komoditas lain yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, jadi sudah terjadi nih kontak dengan para pedagang dari Gujarat. Nah, para pedagang dari Gujarat juga menjadi salah satu teori orang-orang dari Gujarat menjadi salah satu penyebar agama Islam ke Nusantara. Nah, baik, inilah materi singkat kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.